الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini, setelah kita selesai membahas tentang makharijul huruf, maka pada kesempatan pagi ini kita akan memulai mengenai babu sifatil hurufi. Ya, babu sifatil huruf, bab sifat huruf. Apa yang maksud dengan sifat? Sifat itu secara bahasa adalah ma qama bisyai'i minal ma'ani al-hissiyyati awil ma'nawiyah. Apa-apa yang melekat pada sesuatu, baik hal tersebut itu indrawi ataupun ma'nawi, yang mana hal ini nantinya menjadi ciri khas, yang menjadi penciri terkait dengan hal tersebut. Nah, ini secara bahasa. Ada secara istilah yang dimaksud dengan sifatul huruf itu adalah kaifiyatun, ya, merupakan cara. Kalau kemarin makharijul huruf itu tempat keluarnya, kalau sifatul huruf itu membahas tentang cara pengucapan huruf tersebut. Ya. Tadharu fil harfi inda husulihi min makhfi makhrajihi, cara yang muncul, cara yang nampak pada suatu huruf pada saat huruf tersebut itu keluar dari tempat keluarnya, keluar dari makhrajnya, ya. Faya'rifu bihi min jahrin aw hamsin aw shiddatin aw qalqalatin aw nahwi dzalika. Dan dengan hal inilah bisa dikenali, ya, apa itu jahar, apa itu hamas, apa itu syiddah, qalqalah dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kemarin di pembahasan tentang makharijul huruf membahas tentang bagaimana atau dari mana huruf tersebut keluar, titik di mana huruf tersebut dikeluarkan. Nah, kalau di bab sifatul huruf ini merupakan cara bagaimana huruf tersebut dikeluarkan, sehingga kita tidak bisa memisahkan, ya, antara bab makharijul huruf dan sifatul huruf, ya, karena sekali lagi kedua hal ini saling melengkapi. Kita tidak akan bisa mengucapkan suatu huruf manakala kita tidak tahu makhrajnya. Pun ketika kita sudah tahu makhrajnya, kalau misalkan kita nggak tahu cara pengucapannya, tentu tidak akan bisa. Nah, mengenai fawaid mempelajari sifatul huruf itu ada beberapa fawaid. Yang pertama adalah tentu dapat membedakan, ya. Dapat membedakan tamyizul huruf al-mushtarakah wal mutaqaribah fil makhraj. Dapat membedakan huruf-huruf yang yang saling berdekatan, huruf-huruf yang makhrajnya itu sama. Dapat membedakan huruf-huruf yang dari sisi makhrajnya itu sama. Contohnya kemarin ada beberapa huruf yang sama, titiknya sama, makhrajnya sama, namun sebagian sifatnya itu berbeda, ya. Contohnya kemarin ada po, da, ta, itu satu makhraj. Nah, disinilah fungsi sifatul huruf itu sebagai pembeda, ya, antara tiga huruf ini, ya. Kalau misalkan nggak ada sifatul huruf, misalkan semuanya keluar dari mana? Dari misalkan ujung lidah dengan akar gigi seri bagian atas atau pangkal gigi seri bagian atas, maka ada tiga kemungkinan nih, seperti itu. Ya, atau misalkan bisa to, bisa da, bisa ta. Namun ketika di situ ada sifat-sifat yang lain, ya, yang itu nanti membedakan antar huruf. Nah, inilah fungsi daripada mempelajari sifat atau mengenal sifat-sifat huruf. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan kita mempelajari sifatul huruf, kita akan tahu mana saja huruf yang kuat, mana saja huruf yang lemah. Ya, sebagai contoh misalkan kemarin sudah kita sedikit berikan contoh ketika ada suatu huruf mempengaruhi huruf yang lain. Contoh huruf-huruf yang
tafkhim, huruf-huruf isti'la, itu terkadang bisa mempengaruhi huruf-huruf yang tipis. Contoh dhad bisa berpengaruh terhadap huruf lam dalam lafaz waladh, yang awalnya tipis karena terpengaruh huruf dhad, ya tanpa sadar kita menebalkan huruf lamnya, ya, ini tebal dan tipis. Kemudian selanjutnya faedah dari kita mempelajari sifatul huruf, mengenal sifatul huruf adalah tentunya dapat memperbaiki, dapat memperbagus pengucapan huruf. Ya, kita tidak cukup hanya belajar tentang makhraj saja tanpa kita tahu mengenai sifat-sifatnya. Maka ini saling melengkapi, satu paket. Makanya di pembahasan tentang makna tartil sudah kita singgung di awal, yang maknanya tartil adalah tajwidul huruf, memperbagus huruf, memperbaiki huruf. Huruf di sini ya bisa berkaitan dengan apa? Makhrajnya, juga bisa berkaitan dengan sifatnya. Nah, itu kurang lebih mengenai faidah, ya, mengenai faidah kita mempelajari sifatul huruf. Adapun pembagian sifatul huruf, ya, sifatul huruf itu dibagi menjadi dua, sudah kita singgung di awal, ya, mengenai pengertian tajwid, ya. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'i haqqihi wa mustahaqqihi, ya, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya disertai dengan apa? Disertai dengan hak dan mustahaknya. Nah, hak dan mustahak ini merupakan pembagian dari sifatul huruf, ya, sifat huruf. Apa saja, ya, sifat-sifat huruf atau sifatul huruf itu dibagi menjadi dua. Ada sifat lazimah atau dzatiyah dan ada sifat 'aridah. Nah, sifat dzatiyah dan sifat 'aridah. Apa yang dimaksud dengan sifat lazimah atau dzatiyah ini, ya, yaitu sifat-sifat yang sekali lagi yang menyertai huruf, selalu menyertai huruf bagaimanapun keadaan huruf tersebut, ya, sehingga apa namanya, sifat ini selalu menyertai, ya, suatu huruf. Sifat ini terbagi menjadi dua, ada sifat laha dhiddun, ya, sifat yang mempunyai lawan, dan sifat laisa laha dhidd, yang tidak mempunyai lawan. Sifat yang mempunyai lawan 5 plus lawannya total berarti berapa? 10. Kemudian 7 sifat tidak mempunyai lawan, berarti total ada 17 sifat lazimah. Nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, kemudian sifat 'aridah, sifat 'aridah itu kurang lebih adalah sifat yang nampak sewaktu-waktu, yang mana sifat ini akan muncul jika sebabnya itu ada, jika ada penyebabnya. Kalau misalkan tidak ada penyebabnya, maka apa? Maka sifat ini tidak akan ada. Sebagai contoh, ya, dalam hukum nun sukun dan tanwin, ya, ada izhar, ikhfa, iqlab, ya, contoh iqlab ketika nun sukun ketemu dengan huruf ba. Sebabnya apa? Ya, ketika nun sukun itu bertemu dengan huruf ba akan muncul ikhfa, iqlab. Kalau misalkan nun sukun tersebut tidak bertemu dengan ba, apakah ada ikhfa? Tidak ada. Ini penyebabnya yang sewaktu-waktu muncul dikarenakan ada sebabnya. Kalau misalkan sebabnya itu enggak ada, tidak akan muncul. Ini sifat 'aridah yang sewaktu-waktu muncul, yang sewaktu-waktu nampak. Dan para ulama, ya, itu berbeda pendapat mengenai madzahib fi 'adadis sifat, mengenai jumlah, ya, sifat dzatiyah. Kalau misalkan Syekh Ibnu Al-Jazari dalam muqaddimahnya itu mengatakan ada 17, ya. Ada 17 sifat. Tadi sudah kita bahas, ya. 5 plus 5 sifat plus lawan yang total 10. Kemudian ada 7 sifat yang tidak mempunyai lawan, totalnya ada 17. Ini pendapat Ibnu Al-Jazari. Kemudian ada yang mengatakan 16, ya, ada yang mengatakan 16. Ini Imam Asy-Syatibi dan Imam As-Sakhawi.
Kemudian ada yang mengatakan 44 sifat Imam Al-Makki. Tapi pendapat yang kita ambil ya pendapatnya Syekh Ibnul Jazari ya, sebagaimana yang disampaikan dalam muqaddimahnya. Baik, kita akan fokus di pembahasan ini adalah sifat dzatiyah dulu atau haqqul huruf. Sifat yang apa? Sifat yang mempunyai lawan. Nah, dalam bait yang disampaikan oleh Ibnul Jazari, beliau mengatakan apa? Sifatuha jahrun wa rikhwun mustafil munfatihun musmatatun waddiddakul mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha lafzu ajidqatin bakat wa baina rikhwin wasyadidi lin umar wa sab'u hulwin khussa daghdin kid hasar wa sadu dadun ta'udha'un mutbaqah wa farwa min lubbil huruful mudlaqah. Dari bait-bait ini beliau telah menyebutkan 10 sifat ya, beserta huruf-huruf yang mempunyai sifat tersebut. Sifat yang akan kita bahas pertama adalah sebagaimana disampaikan dalam bait mahmusuha atau sifatuha jahrun, kemudian mahmusuha. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sifat hamas. Sifat hamas lawannya adalah jahar. Hamas itu lawannya jahar. Nah, dua sifat ini baik itu hamas ataupun jahar itu merupakan dua sifat yang berkaitan dengan aliran udara, berkaitan dengan aliran nafas. Ya, secara bahasa hamas itu adalah artinya samar. Hamas itu artinya adalah tersembunyi. Itu hamas secara bahasa. Secara istilah bagaimana? Secara istilah ya, yang dimaksud dengan hamas itu mengalirnya udara saat mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Itu hamas. Ya. Hurufnya ada 10 sebagaimana disampaikan oleh Ibnul Jazari, mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Ya, fahathahu syakhsun sakat. Hurufnya adalah fa, ha, tha, ha, shin, kha, sad, sin, kaf dan ta. Lebih baik ini dihafalkan. Ya, fahathahu syakhsun sakat. Monggo diikuti. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Baik. Fahathahu syakhsun sakata. Ya, jadi huruf fa kemarin sudah kita bahas ya. Makhraj fa ada di mana? Ujung gigi seri atas dengan perut bibir bagian bawah. Ya. Ketika kita mengucapkan huruf fa, maka diiringi dengan keluarnya udara fa. Monggo fa. 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 Sayf. Was-sayf. Ya, ketika sukun terutama udaranya keluar. Yang kedua adalah huruf ha. Ada di mana huruf ha? Ya, tenggorokan bagian tengah. Maka apa? Keluarkan udaranya ketika kita mengucapkan huruf ha. Ya, ha, monggo. Ha. Ar-Rahman. Qad aflaha. Aflaha. Muflihun.
hu, hi, huruf ha. Kemudian selanjutnya adalah huruf tha. Ujung lidah dengan ujung gigi jari bagian atas. Ini juga keluar angin. Tha, tha, thi, tu, ath, mabthuth, mabthuth, tha. Ini huruf tha, ya. Kemudian huruf fahatha, hu, huruf ha. Dari mana maksudnya? Pangkal tenggorokan, ya. Akan huruf ha, hi, hu, Allah, lumazah, al-qari'ah. Baik. Kemudian adalah huruf shin selanjutnya. Fahathahu syakhsun. Sya. Sya dari mana maksudnya? Saya kita ulangi materi makhraj ya. Ada di tengah lidah yang dinaikkan ke langit. Langit akan keluar apa? Sya. Ya, sya. Shi, su, asyaiton, manfush. Selain mempunyai sifat ini, ya, nanti ada satu sifat yang tafasyi, ya, itu mengalirnya udara dalam rongga mulut, ya, tafasyi. Kemudian huruf kha, ada yang mana huruf kha makhrajnya? Bakh, ujung tenggorokan, ya, huruf kha, ya, huruf kha, khi, khu, bakh, bakh, akh, ya. Kemudian huruf shad, di mana huruf shad? Ujung lidah dengan gigi jari bagian bawah kan keluar huruf so, ya, so, si, su, bas, so, si, su, bas, sadi, ashabu, istafa. Baik. Fahathahu syakhsun sakata. Kemudian huruf sin. Sin itu juga keluar angin udaranya, ya. Yuwaswisu, nasta'in, annas. Kemudian huruf kaf ini juga keluar udara, ya. Ka, ki, ku, bak. Ada di mana makhrajnya? Ka, pangkal li, ya, tempelkan dengan langit-langit yang lunak dan yang keras, ya. Kedua huruf kaf, ya. Sadrak, laka sadrak, wizrak. Kemudian terakhir adalah huruf ta. Huruf ta itu keluar dari ujung lidah dengan pangkal gigi jari bagian atas. Dia satu makhraj dengan huruf apa? Ta dan dal. Ta dan dal tidak boleh keluar angin udaranya, sedangkan huruf ta itu
wajib keluar anginnya. Tabbat tabbat nasta'in. Nah ini hamas ya. Fahathahu syakhsun sakata, ada 10 huruf di mana ketika kita mengucapkan huruf-huruf ini ya, diiringi dengan keluarnya udara. Selain dari fahathahu syakhsun sakata itu tidak boleh diiringi dengan keluarnya udara yang berhembus atau mengalirnya aliran udara, tidak diperbolehkan. Huruf ja, da, ba itu bukan huruf-huruf hamas. Maka huruf-huruf ini masuk dalam kategori sifat jahrun, lawan daripada hamas. Ketika ditanya apa huruf-huruf jahr, ya selain fahathahu syakhsun sakat ya, maka jahr itu artinya terang, jelas. Sedangkan menurut istilah ya tertahannya udara saat mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ya, huruf-hurufnya selain dari fahathahu syakhsun sakata ya, ada huruf ain tidak boleh keluar angin, huruf dha juga tidak boleh keluar angin, huruf mim juga tidak keluar angin, huruf wawu, wa, za, na, qa, ra dan hamzah ya, a, dha, ghain, dha, jil, dal, ta, lam dan ba. Nah, itu tidak boleh keluar udara. Maka selain fahathahu syakhsun sakat itu tidak mengalir udaranya. Maka sekali lagi sifat hamas dan jahr ini merupakan dua sifat yang berlawanan, dan dua sifat ini membahas tentang aliran udara. Kemungkinannya cuma dua, yang ini ya, yang lawan dan sifat hamas dan jahr. Kalau enggak hamas berarti jahr. Kalau enggak jahr berarti hamas. Ini berkaitan dengan aliran udara. Ya, ini sifatnya ya, sifat jahr dan hamas. Nah, maka kita perlu berhati-hati ketika mengucapkan huruf-huruf yang jahr. Jangan sampai kita ubah menjadi huruf hamas. Sebagai contoh ya, huruf ba tadi, huruf dal, kemudian huruf jim. Karena ketiga huruf ini adalah huruf jahr yang artinya tidak boleh ada hembusan udara pada saat kita mengucapkan huruf-huruf tersebut ya. Huruf jim tidak boleh terlalu berubah menjadi huruf ca, huruf c ya. Nah, begitu juga dengan huruf ghain ya, huruf zai, huruf dha, huruf dha. Yang terkadang huruf-huruf ini riskan ya untuk mengalirkan udara saat kita mengucapkannya, dan makanya ini perlu latihan supaya sifat-sifat tersebut itu dapat ditunaikan dengan sempurna. Baik. Jadi sekali lagi dua sifat ini jahr dan hamas itu berkaitan dengan aliran udara. Kemudian ini sifat pertama dan kedua. Ketika kita membahas satu sifat yang mempunyai lawan, itu otomatis kita juga membahas lawannya. Kemudian yang selanjutnya adalah syiddah ya, syadiduha lafdhu ajirqatin bakat. Syiddah. Apa itu syiddah? Syiddah itu artinya kuat. Ya. Syiddah itu artinya kuat. Ya. Adapun secara istilah itu ya tertahannya suara saat huruf-hurufnya itu diucapkan. Ya. Tertahannya suara saat huruf-hurufnya itu diucapkan. Itu apa? Syiddah. Lawannya apa? Rokhawah. Rokhawah itu apa? Rokhawah itu ya berarti lawan daripada syiddah. Apa itu? Kalau tadi syiddah tertahan, berarti kalau rokhawah tidak tertahan. Rokhawah sejatinya lembut ya, lemah menekan pada makhrajnya dan mengalirnya suara saat huruf-hurufnya diucapkan.
dihalalkan. Baik, kita mulai dari pembahasan tentang syiddah. Ya, syiddah. Syiddah itu ya adalah huruf-huruf yang suaranya tertahan. Kapan akan diketahui? Ketika huruf-huruf tersebut itu di dalam keadaan sukun. Kalau dalam keadaan tidak sukun, tidak akan muncul sifat ini. Suaranya langsung terputus ketika huruf-huruf ini, huruf-huruf syiddah ini dalam keadaan sukun. Ya. Kalau misalkan suaranya berhenti, tidak bisa dilanjutkan lagi. Nah, hurufnya ada berapa? Ada 8 huruf. Ya, terhimpun dalam lafaz lafzu ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Ya, lafzu ajid qatin bakat. Ya, ajid qatin bakat. Ya, huruf hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, dan ta. Dan kalau misalkan kita ingin kita bedah, ya 8 huruf ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, ya huruf syiddah yang dalam keadaan sukun, ya dia bisa jadi bagian dari sifat huruf-huruf yang mempunyai sifat qalqalah. Apa huruf qalqalah dari mana? Qaf, ta, ba, jim, dan dal. Semuanya masuk dalam kategori qalqalah dan dia juga bagian dari sifat syiddah. Perhatikan ketika kita membaca huruf ini, 5 huruf qalqalah, suaranya langsung tertahan mesti. Misalkan qul a'udzu birabbil falaq, ya kan? Tertahan falaq. Nah, kemudian muncullah sifat qalqalah falaq. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tertahan suaranya, kemudian muncullah sifat qalqalah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Suaranya tertahan, kemudian muncul sifat qalqalah. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang hamz. Ya, yaitu huruf kaf dan ta, ajid qatin bakat. Kaf dan ta itu juga suaranya tertahan. Contohnya tadi, alam nashrah laka sadrak, tertahan suaranya, kemudian barulah muncul sifat hamz, sadrak. Wa wada'na anka wizrak, tertahan, kemudian baru sifat hamz. Atau huruf ta, tabbat. Nah, kemudian huruf yang terakhir itu huruf hamzah, ajid qatin bakat. Ya, huruf hamzah itu yang tertahan full. Misalkan kita waqaf pada hamzah, misalkan fis sama, tertahan, benar-benar tertahan, tidak akan muncul sifat lain. Tapi ketika kita waqaf pada huruf hamzah, wajib dinaikkan suaranya, level suaranya dinaikkan. Misalkan fis sama, seperti itu ya. Ini sifat yang keluar, huruf-huruf yang mempunyai sifat syiddah. Ada berapa? 8 nggih. Ajid qatin bakat. Coba diikuti. Ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Ya. Ini dihafalkan ini. Kalau nggak hafal nanti kita terkadang huruf syiddah apa saja, atau apakah dia termasuk dari sifat apa, itu perlu dihafalkan.
Nah, lawan daripada syiddah itu adalah rokhawah. Kalau tadi syiddah tertahan, rokhawah berarti ya mengalirnya suara. Ya, artinya tidak tertahan. Hurufnya itu ada 16. Ya, ada 16. Contohnya adalah huruf sin. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Suara tertahan. Malikin nas. Yuwaswis waswasi waswas monggo waswas nasta'in bismi jangan ditahan ya. Kemudian contoh lain adalah huruf shin, misalkan manfush huruf ha, misalkan ar-rahman dan lain sebagainya ya. Kemudian di antara dua sifat ini ada sifat lagi, yaitu sifat bainiyah atau at-tawassut ya. Berarti kalau syiddah itu tertahan suaranya, rokhawah itu tidak tertahan, berarti bainiyah apa? Tengah sifat di antara sifat syiddah dan rokhawah, ya bisa dikatakan setengah tertahan, tetapi tidak tertahan 100%, hanya 50% ya. Dikatakan Ibnu Jazari wa baina rikhwin wasyadidi lin umar, ada lafaz lin umar, lam, nun, ain, mim dan ra ya. Huruf-huruf ini tidak tertahan layaknya huruf-huruf syiddah. Namun alirannya juga tidak selembut huruf-huruf rokhawah. Tidak tertahan atau seringan huruf-huruf rokhawah. Makanya disebut dengan huruf-huruf yang punya sifat pertengahan. Ya. Sifat-sifat pertengahan. Ada huruf lam. Huruf lam. Ya, makanya ketika waqaf ada huruf lam ya, jangan terlalu ditahan. Ma'kul. Bimakul ya, ababil atau huruf ain misalkan, jangan terlalu ditahan, nanti berubah jadi hamzah. Hamzah monggo huruf ra pun juga sama, jangan terlalu ditahan. Abtaru kemudian huruf nun dan mim, nah ini huruf nun dan mim itu justru ditahan, jangan sampai terlalu lepas ya. Misalkan yu'minun, jangan sampai terlalu panjang gunnahnya ya. Atau huruf mim misalkan ya, mim ya, jangan terlalu tertahan tapi juga jangan terlalu dilepas ya. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan tiga sifat ini, syiddah, rokhawah dan bainiyah, ini sangat berkaitan erat sekali dengan yang namanya apa? Kaitan erat sekali dengan namanya zamanul hurufi. Zaman al-hurufi. Apa itu zaman? Waktu. Ya. Apa yang dimaksud dengan zaman al-huruf?
zaman huruf ya ketika kita mengucapkan huruf hijaiyah, terutama ketika sukun, ya, itu setiap huruf itu mempunyai zaman, tapi bergantung pada sifat apa yang ada pada huruf tersebut. Patokannya adalah 3 sifat ini. Ketika suatu huruf yang punya sifat rakhawah, otomatis zaman hurufnya itu agak lama. Misalkan Bismillahirrahmani, bismi itu namanya zaman. Bismi ar-rahmani, jangan sekedar bismi tapi bis roh. Ya, Allah al-qari'ah, berkaitan dengan zamanul huruf. Ya, misalkan kita waqaf pada huruf-huruf rakhawah, maka zamannya panjang itu mesti. Misalkan dalam surat An-Nas misalkan ya, minal jinnati wan nas, zamannya nas, jangan nas tapi nas. Entah ke dalam keadaan waqaf ataupun tidak, seakan dia sukun, ya zamannya banyak, lebih panjang daripada huruf syiddah ataupun rakhawah. Yuwaswisu fi sudurin nas. Monggo coba. Yuwaswisu fi sudurin nas. An-nas. An-nas. Ruh. Ruh. Ya, huruf-huruf. Kemudian level zaman huruf paling panjang adalah huruf-huruf yang mempunyai sifat rakhawah. Di bawahnya level zaman huruf yang kedua itu adalah huruf-huruf yang mempunyai sifat bainiyah. Ya, ketika kita waqaf misalkan pada huruf lam, ma'kul, enggak? Kul. Jangan makul, makul. Tetap ada zamannya walaupun sedikit. Berbeda dengan huruf-huruf rakhawah tadi. Adapun huruf-huruf syiddah yang tertahan, dia tidak mempunyai zaman. Gimana? Karena sudah tertahan suaranya. Misalkan kita waqaf pada huruf kaf misalkan. Alam nashrah laka sadrak. Gak bisa lanjut, tertahan. Zamannya tidak ada, bisa dikatakan. Wa wada'na 'anka wizrak. Wizrak itu bukan zaman, tapi itu hamz. Ya, huruf syiddah itu zamannya hampir tidak ada. Seperti itu ya. Ya, jadi zaman al-huruf pada huruf-huruf rakhawah itu lebih panjang dibandingkan dengan zaman al-huruf pada sifat bainiyah, dan sifat bainiyah tawassut itu zaman al-hurufnya lebih panjang daripada sifat syiddah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah huruf kaf dan ka ya. Itu adalah dua huruf yang punya sifat syiddah, yang mana suaranya itu tertahan ketika dia dalam keadaan sukun. Kita perlu berhati-hati ya, karena keduanya juga memiliki sifat hamas, yang mana hamas itu berkaitan dengan aliran udara. Jangan sampai hamasnya itu terlalu mendominasi sehingga apa? Menghilangkan sifat syiddahnya. Ini juga ditanbih oleh Syekh Ibnu Al-Jazari, wara'i syiddatan bikafi wa bita ka syirkikum wa tatawaffa fitnata syirkikum. Syirkikum tatawaffa fitnata, ya, itu perlu diperhatikan syiddahnya.
Kemudian Syekh Ibnu Jazari juga mengingatkan agar kita senantiasa menyempurnakan sifat jahr dan syiddah yang ada pada huruf ba dan jim. Huruf ba dan jim itu juga punya sifat jahr, tidak memiliki atau tidak diiringi dengan keluarnya aliran udara jika suaranya tertahan. Contoh dalam kata hubbi, jangan hubbi tapi hubbi. Kemudian as-sabiri, as-sabiru, kemudian rabewati, diperhatikan situ, okay? Kemudian uji tuthat, uji tuthat, huruf jimnya diperhatikan, kemudian haji dan al-fajr, diperhatikan jangan sampai dia berubah menjadi sifat yang lain. Ba jangan menyerupai huruf sa, kemudian huruf jin jangan sampai menyerupai huruf shin atau c. Baik. Kemudian huruf qaf, ta, ba, jim dan dal itu dipantulkan ya, karena dia memiliki sifat qalqalah. Huruf kaf dan ta itu terhembus udara atau nafas. Ya. Dan kita harus berhati-hati terhadap tiga hal. Al-ikhtilas, ikhtilas itu apa? Memendekkan harokat. Nah, memendekkan harokat suatu huruf sehingga terdengar lebih cepat dibandingkan dengan huruf sebelahnya. Ya, kalau misalkan kita perhatikan ya, harokat itu selevel. Ya, harokat, semua harokat itu selevel, setara antara satu dengan yang lainnya. A, ba, ta itu satu level. Ya, tidak ada yang memanjangkan atau dipendekkan, satu level. Makanya ketika ada dua huruf yang berharokat di situ, tidak boleh kita menyamarkan huruf yang satunya kemudian menonjolkan huruf yang lain, tidak. Contoh misalkan kata ya'murukum, ya'murukum, jangan sampai karena terlalu cepat sehingga dhammah pada huruf ra itu samar-samar. Ya'murukum, nah jelas ya, ya'murukum atau khalaqakum, tapi jelas khalaqakum, ya'idukum. Nah, ikhtilas itu apa? Ya tadi, menyamarkan atau memendekkan harokat suatu huruf sehingga terdengar lebih cepat dibandingkan dengan huruf yang ada di sebelahnya. Kemudian kita juga berhati-hati terhadap isba'. Apa itu isba'? Kalau tadi memendekkan harokat, ini memanjangkan harokat yang seharusnya tidak dipanjangkan. Memanjangkan harokat suatu huruf dibandingkan dengan huruf setelahnya. Ya, para ulama juga mengatakan tamtid. Ya, contoh kata faman ya'mal, fokus di huruf mim. Faman ya'mal, fa, mim, mimnya setelahnya tidak ada mad ya. Jangan sampai kita membacanya famai, mai, itu memanjangkan harokat. Langsung famai ya'mal, tidak boleh famai ya'mal ya. Atau kuntum misalkan ya, huruf kaf ini kan satu harokat saja, tidak ada huruf wawu setelahnya, dibaca kuntum, harokatnya pendek. Jangan sampai kuntum ya, seolah-olah nanti ada wawunya di situ. Atau contoh innalladzina, hamzahnya harokatnya apa? Kasroh, jangan sampai apa? Dipanjangkan. Inna, tidak boleh, tetap dipendekkannya seperti itu. Nah, makanya ketika huruf itu berharokat, ya, huruf itu berharokat, baik syiddah, bainiyah, rakhawah, itu selevel. Kutiba, ni'imma, suhufa, selevel. Namun ketika sukun tidak. Ketika sukun patokannya adalah tiga sifat ini, syiddah, rakhawah dan bainiyah.
Yang mana tadi kita bahas di pembahasan tentang apa? Zamanul huruf. Ketika sukun. Ketika harokat, kasrah, fathah, dhammah, selevel. Tidak terpengaruh dengan sifat apa? Rokhawah, syiddah maupun bainiyah. Namun ketika sukun barulah kita akan lihat perbedaan di situ suaranya terutama. Ya, huruf-huruf syiddah itu akan lebih panjang. Huruf-huruf rokhawah itu zamannya itu akan lebih panjang dibandingkan dengan bainiyah, dan zaman al-huruf pada huruf bainiyah atau tawassut itu lebih panjang daripada syiddah. Huruf syiddah. Nah, ini pembahasan tentang tiga sifat yang berkaitan dengan apa? Suara tertahan ataukah tidak. Ya, mungkin nanti bisa ditadrib di surat Al-Insyirah. Ya, kita baca cepat saja, baca surat Al-Insyirah, okay? Mungkin bisa diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Jangan lupa huruf-huruf yang rokhawah tunaikan zaman nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Huruf ain tawassut, berarti dia zamannya ya, setengah tertahan, zamannya ada. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Huruf zai tidak tertahan. Huruf rokhawah. Wizrak. Okay. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Huruf ha rokhawah ya. Dhahrak. Huruf kaf tertahan ya. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Huruf sin tidak tertahan. Usri yusra. Usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. Huruf ghain tertahan apa enggak suaranya? Tidak tertahan, makanya jangan ditahan. Faragta, fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Baik. Selanjutnya, jadi hamas jahar berkaitan dengan aliran udara, syiddah rokhawah bainiyah berkaitan dengan suara, aliran suara. Nah, kemudian sifat selanjutnya adalah al-isti'la wal istifal. Isti'la dan istifal. Apa yang dimaksud dengan isti'la? Isti'la itu tinggi atau terangkat.
Apa yang dimaksud dengan isti'la? Yaitu terangkatnya lidah ke arah langit-langit saat mengucapkan hurufnya. Bagian mana yang naik? Bagian pangkal lidah itu naik ke langit-langit ya, saat mengucapkan hurufnya. Nah, karena pangkal lidah naik inilah menyebabkan suaranya itu menjadi tafkhim, menjadi tebal. Huruf isti'la ada khussa daghtin kil. Mau ikuti? Khussa daghtin kil. Khussa daghtin kil. Nah, ya, wasab'u ulwin khussa daghtin kil. Huruf kha, huruf sa, da, gha, ta, ya, qaf dan dha. Ya, qaf dan dha. Nah, ini huruf-huruf yang tebal. Enggak boleh kita baca huruf lain. Ini termasuk sifat wajib, ini sifat isti'la. Kalau misalkan sifat ini ditinggalkan, dia akan berpotensi menjadi huruf yang lain. Huruf isti'lanya, sifat isti'lanya ditinggal, tidak ditunaikan ya. Yang awalnya sha bisa jadi sin, yang awalnya ta bisa jadi ta, yang awalnya dha bisa jadi dha. Di sifat wajib. Lawannya itu adalah istifal. Kalau isti'la itu naiknya pangkal lidah ke langit-langit, kalau istifal berarti menurunnya lisan ke dasar mulut saat mengucapkan huruf-huruf tersebut ya. Nah, posisi pangkal lidah itu saat mengucapkan huruf-huruf istifal ya merendah ya, tidak dinaikkan. Ya, tidak dinaikkan. Ya. Hurufnya apa? Selain khussa, daghtin, kil. Ya. Monggo kita tatbik misalkan yang mirip-mirip. Ta, wa, ta, bo, sa, so, sa, so, ka, gha, ka, gha, ka, qo, ka, qo, ha, gha, ha, kha, la, ra, da, bo, dha, gha, dha, gha. Ini ya, huruf-huruf yang tebal tipis ini perlu diperhatikan ya. Dan nanti masalah tentang maratibut tafkhim huruful isti'la, jadi huruf-huruf isti'la yang 7 ini ada tingkatan-tingkatannya. Nah, mana saja yang hurufnya termasuk huruf yang kuat, dia tetap harus dijaga ketebalannya. Itu dibahas di pembahasan tentang tingkatan-tingkatan tafkhim. Baik. Selanjutnya, nah, kalau ini berkaitan dengan pangkal lidah naik atau tidak, itu sifat istilah istifal itu. Kalau idbaq dan apa ini? Infitah. Idbaq dan infitah. Idbaq itu artinya nempel. Idbaq itu artinya bertemu. Idbaq itu artinya lengket, rekat dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan isti'la itu yang dilihat itu hanya bagian pangkal lidah saja. Kalau idbaq itu yang dilihat bagian depan dan bagian pangkal lidahnya itu naik atau tidak. Naik atau tidak. Makanya dinamakan idbaq karena tadi. Karena bagian depan dan belakang itu naik seolah-olah apa? Lidah itu nempel di langit. Makanya hasilnya itu suaranya itu akan sangat tebal. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin khususkan ya, idbaq ini lebih khusus daripada isti'la. Isti'la itu menimbulkan huruf yang tebal, namun di sana ada idbaq yang itu lebih khusus daripada isti'la.
Berarti setiap huruf idbaq itu mesti isti'la, tapi belum tentu huruf-huruf isti'la itu idbaq. Setiap huruf idbaq itu pasti isti'la, tapi tidak semua huruf isti'la itu idbaq. Ada 4 huruf yang keluar dari yang punya sifat ini, yaitu shad, dha, ta dan dha. Shadu dadun ta'u dha'un. Shadu dadun ta'u dha'un mutabaqah. Ada 4 huruf ya. 4 huruf. Nah, maka bisa dilihat dari sisi makhrajnya ya, huruf shad, huruf dhad, ta dan dha ya, selain pangkal lidahnya yang naik, bagian depannya itu juga naik. Maka ini 4 huruf ini lebih tebal dibandingkan dengan 3 sisanya. 3 sisanya apa? Qaf, ghain dan kha. Huruf isti'la yang bukan idbaq itu cuma 3. Huruf kha, ghain dan qaf. Ini akan terasa sekali ketika 3 huruf ini berharokat kasroh. Contoh huruf kha, kasroh khi. Huruf ghain kasroh ghi. Huruf huruf qaf kasroh qi. Tafkhimnya, ketebalannya itu akan berkurang drastis dibandingkan ketika dhammah ataupun fathah. Namun huruf yang idbaq ini, yang isti'la yang idbaq itu walaupun dalam keadaan kasroh pun kita tetap menonjolkan sifat tebalnya. Contoh ya, so jadi si, jangan si jadi jadi huruf sin tapi si. Kemudian huruf dha, jangan di jadi huruf dal tadi, jadi wi jangan di ya. Kemudian huruf ta jangan ti tapi ti ya. Huruf dha pun sama, jangan sampai dia belum menjadi huruf dha jadi di. Nah ini makanya ada yang mengatakan 3 huruf tadi yang isti'la yang bukan idbaq, yang huruf ghain, huruf qaf, kemudian huruf kha, ketika dia kasrah tetap masuk dalam kataan tafkhim, tapi tafkhim nisbi, hanya nisbatnya saja, padahal hakikatnya dia jadi tipis. Namun 4 huruf ini enggak, dalam keadaan kasrah pun dia tetap tebal. Nah ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir ya, udah 8 sifat ya. Jadi kalau misalkan kita ingin ringkas ya, jahar dan hamas itu berkaitan dengan aliran udara, syiddah rakhawah bainiyah berkaitan dengan aliran suara, isti'la itu berkaitan dengan pangkal lidah naik atau tidak. Kemudian apa? Idbaq dan infitah. Lawan dari idbaq adalah infitah. Nah, infitah ini ya, artinya terbuka, terpisah. Nah, terbuka atau terpisah. Hurufnya apa? Selain shad, dad, ta dan dha. Salah satu dari bagian depan atau bagian pangkal saya tidak naik ke langit-langit, dia huruf infitah. Yang naik satu infitah, yang naik cuma depan doang infitah, atau dua-duanya nggak naik infitah ya, bukan idbaq. Maka tadi kalau misalkan semua huruf infitah ya, jadi kalau tadi idbaq itu lebih umum dan lebih khusus daripada isti'la, kalau infitah itu lebih umum daripada istifal. Istifal lawan dari isti'la. Setiap yang istifal itu pasti infitah. Tetapi tidak setiap infitah itu pasti istifal. Kurang lebih seperti itu. Nah. Ya. Kalau misalkan isti'la istifal berkaitan dengan pangkal lidah, kalau idbaq dan infitah berkaitan dengan bagian depan dan bagian belakang lidah naik atau tidak.
Kemudian sifat yang terakhir yang mempunyai lawan itu ada namanya sifat idlaq dan ismat. Idlaq dan ismat itu ada yang mengatakan ini bukan berkaitan dengan tajwid, sehingga sebagian ulama itu tidak memasukkan dalam kategori ilmu tajwid. Karena yang dibahas dalam dua sifat ini itu adalah berkaitan dengan ringannya suatu huruf saat diucapkan. Dan huruf-huruf idlaq adalah huruf-huruf yang makhrajnya berada pada dua bibir atau makhrajnya itu berdekatan dengan dua bibir. Hurufnya ada farwa, min, lubbin, huruf sa, ra, mim, nun, lam, dan ba. Huruf-huruf yang keluar dari asyafatan otomatis masuk dalam kategori ini. Lawan dari idlaq adalah ismat, yaitu selain farwa, min, lubbin. Ini yang berkaitan dengan sifat-sifatul huruf, sifatul huruf yang yang mempunyai lawan. Insyaallah besok pertemuan terakhir insyaallah kita akan membahas sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Ada 7 sifat beserta dengan hal-hal yang perlu kita bahas di sini, terutama mengenai gunnah kemarin sudah kemudian tafkhim tarqiq nanti tambahan besok insyaallah membahas tafkhim dan tarqiq yang itu merupakan bagian dari sifat sifat alidah, sifat yang sewaktu-waktu muncul. Sifat alidah itu merupakan sifat yang muncul diakibatkan karena sifat isti'la. Kalau sifat isti'la enggak ada, tidak akan muncul sifat tafkhim. Insyaallah kita besok akan membahas hal ini. Itu wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.